Kita semua pernah kan? Setiap malam, otak kita seolah-olah membawa kita ke dunia lain yang terasa nyata banget, tapi seringkali anehnya luar biasa. Tapi, pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan benar-benar bertanya, kenapa ya kita bermimpi? Selama ribuan tahun, pertanyaan ini udah bikin pusing para filsuf, ilmuwan, dan ya kita semua. Yuk, kita mulai perjalanan bareng-bareng buat ngungkap salah satu misteri terbesar dalam hidup manusia ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebelum kita nanya kenapa, kita harus tahu dulu apa. Sebenarnya mimpi itu apa sih? Cuma film di dalam kepala kita? Atau gema acak dari kejadian seharian? Ternyata, jawabannya itu, wah, jauh lebih rumit dan keren dari yang mungkin Anda bayangin. Konsep ini saking anehnya, kita sampai lupa betapa susahnya untuk memahaminya. Coba deh ingat-ingat lagi, buat sebagian besar dari kita, kalimat inilah perkenalan pertama kita sama konsep mimpi. Waktu kita kecil, monster di bawah kasur itu rasanya nyata banget. Terus orang tua kita datang dengan kalimat sakti ini, berusaha ngejelasin kalau rasa takut itu nggak nyata. Tapi buat anak kecil apa sih artinya cuma mimpi? Ini adalah sebuah konsep yang ternyata harus kita pelajari. Nah, seorang psikolog hebat, Jean Piaget, nunjukin kalau pemahaman kita soal mimpi itu berevolusi seiring kita tumbuh. Anak-anak prasekolah misalnya percaya kalau mimpi itu beneran terjadi di kamar mereka. Baru deh, pas umur 6-8 tahun kita mulai ngerti kalau mimpi itu imajiner dan adanya di dalam kepala. Dan puncaknya di usia sekitar 11 tahun, kita akhirnya paham sepenuhnya kalau mimpi itu ya pikiran internal yang nggak berbentuk fisik. Ini nunjukin kalau ngerti apa itu mimpi adalah sebuah pencapaian kognitif yang penting. Kalau kita ngomongin soal studi ilmiah tentang mimpi, pasti satu nama langsung muncul di kepala kan? Sigmund Freud. Tapi ceritanya nggak sesimpel itu. Sejujurnya, Freud itu agak telat datang ke pestanya. Dan karyanya secara nggak sengaja justru mengubur kontribusi penting dari para perintis sejati selama hampir 50 tahun. Yuk kita luruskan dulu sejarahnya. Nah, ini nih yang menarik banget. Puluhan tahun sebelum Freud, penelitian ilmiah soal mimpi itu udah berkembang pesat loh. Para pelopor kayak Saint-Denis, Calkins, dan DeSantis itu udah meletakkan fondasinya. Tapi Freud sebagian besar mengabaikan hasil kerja mereka. Akibatnya, kemajuan ilmiah di bidang ini seolah-olah mandek selama hampir setengah abad, sampai ada penemuan besar berikutnya. Lalu suatu malam di bulan Desember 1951, semuanya berubah. Seorang mahasiswa pasca sarjana bernama Eugene Aserinsky, pas lagi ngamatin anaknya tidur, dia nemuin sesuatu yang aneh. Ada periode di mana mata anaknya gerak-gerak cepat. Dia baru saja menemukan tidur REM. Ini adalah terobosan besar. Untuk pertama kalinya, sains punya jendela objektif buat ngintip otak yang lagi bermimpi. Aktivitas otaknya hampir sama kayak pas kita bangun, tapi tubuh kita lumpuh. Kondisi ini disebut atonia otot. Ini penting banget, biar kita nggak beneran lari atau nonjok pas lagi mimpi kan? Oke, untuk benar-benar ngerti soal mimpi, kita harus mundur sedikit dan lihat konteksnya, yaitu tidur itu sendiri. Selama ini kita mungkin mikir tidur itu ya cuma buat istirahat pasif. Tapi, penelitian 20 tahun terakhir ini nunjukin kalau tidur adalah proses yang super aktif dan krusial. Jadi apa sih kerjaan rahasia si tidur ini? Salah satu fungsi utamanya adalah evolusi memori. Ini bukan cuma soal nyimpen kenangan, tapi juga ningkatin kualitasnya. Seperti kata peneliti Matt Walker, latihan dengan tidur membuat sempurna. Otak kita itu nggak lagi istirahat, tapi justru lagi kerja keras. Gini deh cara kerjanya. Di sebuah penelitian, orang-orang disuruh belajar ngetik urutan angka. Setelah 12 jam melek, nggak ada peningkatan sama sekali. Tapi, coba tebak apa yang terjadi setelah mereka tidur semalam? Kecepatan dan akurasi mereka naik 15-20%. Otak mereka seolah-olah latihan sendiri pas mereka tidur. Tapi tidur itu lebih pintar dari sekedar nguatin ingatan loh. Di studi lain, orang-orang disuruh ngapalin daftar kata kayak perawat, sakit, dan rumah sakit. Tapi ada satu kata kunci yang sengaja nggak disebutin. Dokter. Nah, yang aneh, setelah mereka tidur, banyak banget dari mereka yang yakin-yakinnya kalau mereka dengar kata dokter. Loh, kok bisa? Karena otak mereka nggak cuma muter ulang daftarnya. Otak mereka nyari intisarinya, nemuin hubungan tersembunyi, dan ngebangun pemahaman yang lebih dalam. Jadi poin pentingnya tuh ini, tidur itu bukan proses pasif buat nyimpen ingatan. Tidur adalah proses evolusi memori yang sangat aktif. Otak kita secara cerdas milih, nguatin, dan bahkan ngubah ingatan kita biar jadi lebih berguna. Dan pemahaman inilah kunci buat ngebuka fungsi mimpi yang sebenarnya.
Oke, kita udah lihat gimana pemahaman kita soal mimpi berkembang, gimana tidur itu aktif banget ngolah memori, dan gimana mimpi itu nyambung sama tidur REM. Sekarang, saatnya kita gabungin semua kepingan puzzle ini dengan sebuah teori modern yang keren banget namanya NEXT-UP. Next Up itu singkatan dari Network Exploration to Understand Possibilities. Gampangnya gini, idenya adalah fungsi utama mimpi itu buat menjelajahi hubungan-hubungan yang lemah dan nggak terduga antara memori-memori kita. Jadi ini bukan soal nginget-nginget masa lalu, tapi justru menggunakan masa lalu buat simulasi dan memahami kemungkinan di masa depan. Biar gampang, bayangin otak kita punya dua mode. Pas kita melek, kita pakai mode konvergen, logis, fokus, kayak lagi nyari satu jawaban yang benar. Nah, pas kita mimpi di tidur REM, otak kita ganti mode jadi divergen, kreatif, menyebar, dan menjelajahi hubungan-hubungan yang paling aneh dan nggak kepikiran sekalipun. Ini kondisi yang sempurna banget buat otak nemuin koneksi yang nggak bakal pernah ia temuin pas lagi sadar. Kita lihat contoh nyata ya dari peneliti tidur Robert Stickgold. Dia pernah ngalamin mimpi yang aneh banget setelah melewati hari yang traumatis di labnya. Dalam mimpinya, seekor anjing yang lagi dioperasi tiba-tiba berubah jadi anaknya, Jessie. Aneh banget kan? Bikin bingung dan pastinya emosional. Tapi apa ini cuma acak? Menurut model NextUp, jawabannya sama sekali nggak acak. Ini justru contoh sempurna cara kerja mimpi. Otak Stickgold itu nggak lagi muter ulang kejadiannya, tapi otaknya lagi menjelajahi jaringan asosiasinya. Apa coba hubungan antara anjing sama Jessie? Keduanya kecil, tak berdaya, dan dicintai. Dengan menciptakan skenario aneh ini, otaknya lagi mengeksplorasi dan memahami bobot emosional yang mendalam dari kejadian hari itu dengan cara yang nggak bisa ia lakukan pas lagi sadar. Jadi, setelah perjalanan panjang ini, kenapa sih kita bermimpi? Jawabannya lebih dari sekedar nyimpan ingatan. Kita bermimpi buat jadi detektif kreatif, nemuin koneksi tersembunyi, dan ngejelajahin semua kemungkinan gimana kalau. Ini cara otak kita membangun peta dunia yang lebih kaya dan fleksibel. Dan bagian paling gilanya, semua kerja keras ini tetap kejadian bahkan kalau pas bangun kita nggak ingat sama sekali mimpi kita. Jadi, pas Anda tidur malam ini, ingat ya, otak Anda itu nggak lagi off. Dia justru lagi mulai salah satu pekerjaan paling kreatifnya. Menyaring semua pengalaman Anda buat nyari makna, dan nyiapin Anda buat masa depan. Pertanyaannya sekarang kira-kira, kemungkinan apa ya yang bakal dia jelajahi buat Anda malam ini?